bahasa Arab. Allahu Akbar, semua orang tahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Saya kira itu maksud saya, tahu arti itu bukan detail seperti sari tilawah saat musabaqah tilawatil Quran. Yang penting kita tahu secara global aja, tidak diterjemahkan per kata gitu, enggak. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin, amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Habis itu ayat qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Jadi sebenarnya ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting tahu secara global saja. Andai dia baru masuk Islam, mu'allaf, secara global pun dia tidak tahu, maka sesungguhnya salatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak disyaratkan mesti tahu secara mendetail. Baru masuk Islam, maka yang wajib hanya baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun salat. Al-Fatihah pun belum hafal, maka bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi yang lain Pak Ustaz. Maka ulangi satu ayat dari Al-Fatihah sebanyak Al-Fatihah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tidak hafal, tidak usah baca, ruku saja tanpa membaca. Tapi ada tumakninah. Tumakninah berhenti sejenak, seagak-agak, selama satu tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sami Allahu liman hamidah. Belum juga hafal, seagak-agak satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau dia hafal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. 8 permintaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Kemudian tasyahud. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala doa-doa. Tayyibatul, segala yang baik-baik. Lillah, milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk Nabi. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kita semua, orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Kalau sanggup baca terus, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak dihafal per kata, tahu secara global. Yang masih bisa membaca masih sempat baca, tapi rata-rata kita secara umum, secara global kita faham bacaan salat itu, insya Allah 75% kita paham. Apalagi yang ayatnya kulhu, qul bil falaq, qul bin nas sama kuliah, hafal insya Allah. Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang?
Alam nashrah laka sadrak. Banyak baca alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak baca. Wasta'inu bis sabri was salah. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Zikirnya terserah. Salawat juga zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih juga zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah juga zikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca Quran juga zikir. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu, hatimu? Wa wada'na anka wizrak, kami angkat beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang paling bagus lagi, ambil air wudu, salat sunat, Allahu akbar kabira. Yang kuterima ini kecil, engkau lebih besar ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira, aku tak layak dipuja-puji, engkau yang dipuji. Wa subhanallahi bukratan wa asila, aku kotor, yang suci itu engkau ya Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada notaris, bukan kepada pejabat pembuat pencatat akta tanah, tapi kuhadapkan kepada engkau, alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semua hidupku pada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di saat sujud itu buat sujud sepanjang-panjang selama sujud. Nabi pernah sholat, sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi ayatnya panjang, sujudnya juga panjang. Menurut medis juga sehat, karena mengatur turunnya oksigen ke otak. Otak kita ini tinggi di atas, jantung di bawah. Jadi ketika orang kolesterol darahnya beku karena banyak darah dan banyak gula menggumpal dengan lemak di darah, kurang oksigen naik ke atas, itu juga bisa membuat sesak dan lain sebagainya, stroke ringan. Maka ketika dia sujud lama, maka terbantu dengan turun. Secara medis juga sehat, secara psikologis juga sehat. Jadi dua-duanya terjadi dalam sholat. Bagaimana jika suami istri tidak pernah sholat? Itu maka dia berjodoh, sama-sama tak sholat. Sementara sudah ada anak, apakah perlu dia pisah? Oh tidak. Jadi dalam Islam prosesnya itu panjang sekali. Jadi mungkin dulu karena sama-sama tidak sholat lalu menikah, sekarang punya anak, sekarang suaminya ikut ngaji lalu sholat, atau istrinya ikut ngaji suaminya enggak sholat, atau sebaliknya. Bagaimana sikap kalau istrinya sholat suaminya belum sholat? Maka ibu punya wali. Wali ibu itu adalah ayah, kemudian kakek, kemudian abang kandung laki-laki, kemudian adik kandung laki-laki, kemudian paman, abang ayah laki-laki, dan adik ayah laki-laki. Mereka memanggil si Fir'aun yang nggak sholat ini, nah, supaya dia dinasehati. Nah, jadi dialog. Bukan ibu yang udah ngaji lalu kemudian pulang menceramahi, bukan. Nah, bukan mentang-mentang ibu udah ngaji, kajian ikatan notaris, lalu kemudian pulang habis pengajian dipanggil suaminya, sini sebentar bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Mungkin bahasanya
lisannya lisan orang lain tapi pesannya sampai. Jadi prosesnya itu panjang. Ibu jangan lupa doa, bapak juga demikian. Doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Potong-potongan video Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Aa Gim, para asatis kiai-kiai kita kirimkan tentang tidak sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Jadi usahanya macam-macam, ada nasihat langsung, ada nasihat tidak langsung, ada doa. Tapi kalau sampai dia mengeluarkan statement, dia katakan menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja dan tidak relevan dengan zaman, itu berarti dia murtad. Maka kalau suami murtad, menurut hukum Islam otomatis dalam Islam salah satu pihak murtad itu otomatis putus, tanpa dia ucapkan tolak otomatis putus. Namanya fasah. Kalau dalam hukum Islam namanya fasah, pembatalan pernikahan oleh hakim. Jadi hakim mengeluarkan surat bahwa pembatalan pernikahan. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya sebetulnya mau sholat, cuman ya nantilah kalau udah pensiun, nah itu masih belum murtad, dia baru sebatas fasik. Papa kapan sholat? Nanti lama, kalau ngurus surat-surat tanah nih udah selesai, lalu kita udah mau masuk lubang tanah, kata dia. Dia belum kafir, masih fasik. Orang fasik itu belum sampai kepada level kafir, belum murtad. Bagaimana hukumnya jika ada penjual dan pembeli menyampaikan nilai transaksi bukan sesungguhnya? Kita sebagai notaris yang mencatatkan ikut terbawa. Ini namanya sabar level 3. Kalau tidak ada job, tak ada orang yang jual tanah bulan itu sabar level 1. Sabar paling rendah itu. Sabar karena tak ada duit, sabar karena sabar. Lalu kemudian dapat uang banyak, lalu uangnya itu diserahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Itu sabar level 2. Sabar yang paling tinggi adalah ada kesempatan untuk curang, tapi kemudian dia katakan, maaf pak, saya tidak bisa. Itu sabar level 3, sabar paling tinggi. Dan ini bukan pilihan. Jadi jangan nanti, kalau gitu saya sabar level 1 aja lah Pak Ustaz. Nggak bisa. Yang pilihan itu PPKM. Kalau ini nggak bisa pilihan. Harus betul-betul kita berusaha. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari yang haram-haram ini insyaallah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Yang mau dicari ini sebenarnya apa? Rumah kita ada, kendaraan kita ada. Yang mau kita cari itu sebenarnya rumah untuk anak kita dan kendaraan untuk anak kita, sekolah anak kita, yang sebetulnya rezeki mereka sudah dijamin Allah sebelum ruhnya ditiupkan ke istri kita. Jadi betapa jahilnya kita bingung mencarikan rumah dia, rezeki dia, padahal sudah dijamin Allah sebelum ruh ditiupkan ke istri kita, dan kita jaminkan dia dengan rezeki yang haram. Na'udzubillah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal-halal. Wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang halal-halal. Adapun yang haram-haram hanya akan menutup pintu hati, hanya akan membuat otak keras tak menerima kebaikan, hanya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang haram ini, karena sabarnya juga tingkat tinggi. Dan biasanya orang yang semakin ngaji, jadi kalau ngajinya sekedar judul pengajian kita adalah sabar, itu biasanya ujiannya datang sabar level 1. Tapi kalau sudah setinggi ini biasanya langsung cash and carry, ini ujiannya datang. Ini dalam 2-3 hari ini ibu bapak siap-siap aja, yang seperti pertanyaannya akan muncul. Pak Ustadz, masih jadi perdebatan di antara kami sebagai notaris perihal apakah kami dalam menjalankan jabatan selaku notaris yang membuat perjanjian kredit dengan bank umum termasuk sebagai pihak yang melanggar syariat Islam perihal riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba.
wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba, wa syahidaihi, orang yang jadi saksi, dua orang, wa katibahu, dan penulisnya. Orang-orang yang selesai dari pendidikan hukum, mendapat lisensi dari negara dalam hal pencatatan, penyaksian, dokumen. Jadi hadis ini khusus untuk hadis notaris nampaknya. Akilahu, yang memakannya, ya saya tak ada makan Pak Ustaz. Wa mukilahu, dikasih makan, atau makna lain mukilahu, mewakilkan transaksi. Wa katibahu, pencatatnya. Wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksinya. Jadi ujian hidup ini macam-macam. Ujian orang rakyat jelata, ujiannya susah, nggak makan. Ujian orang yang berpendidikan, pendidikan hukum, lulus, dapat lisensi dari negara, justru ujiannya justru memilah-milih makanan antara yang halal dan yang haram. Jadi semakin tinggi pohon kayu, ujiannya juga tinggi. Pilihan kita ini dua, menjadi rumput diinjak-injak atau menjadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Nah, jadi terkait dengan riba ini memang tak ada ampun. Ustadz sendiri kemarin kami tonton di TV ceramah di bank konvensional. Dari awal pulang dulu kuliah tahun 2008 pulang sampai 2009 sampai 2021. Kalau saya ceramah di bank konvensional, airnya tak saya minum karena airnya riba. Minum Pak Ustadz? Enggak. Kalau dikasih kue kotak, kuenya saya bawa pulang sampai di lampu merah saya kasih ke tukang jual koran. Kalau dikasih duit Pak Ustadz, saya lihat. Kalau kecil kalau kecil tak saya ambil. Dikasih duit dari mulai kecil sampai besar sampai banyak, duitnya itu saya serahkan ke panti asuhan, ke anak yatim, ke masjid sampai sekarang. Ya, jadi kalau saya diundang ke bank konvensional, saya tetap datang. Dan judulnya saya kasih hukum makan riba haram. Makanya sampai sekarang berkurang undangan. Bank-bank konvensional kalau ngundang tetap saya datang. Nggak pernah saya bilang haram, saya nggak datang. Nggak. Kalau kita bilang haram nggak datang, gimana kita mau menjelaskan? Nah, saya tetap datang, saya ceramah. Ya itu. Nah, jangan nanti dikatakan apa tuh Ustaz Somad ceramah di tempat kami dia bilang haram, pas diundang dia mau ceramah. Memang betul, karena niat saya mau menjelaskan itu. Alhamdulillah sampai sekarang udah berkurang, paling setahun 2 kali. Kalau dulu tiap bulan. Nah, udah menjelaskan itu. Nah, ini jadi kita jaga jangan sampai kena riba. Tapi kalau bank syariah tak masalah. Bank syariah itu halal karena akadnya mudharabah bagi hasil, murabahah, akadnya kafalah. Jadi pokoknya Bapak Ibu tidak usah tanya-tanya ini gimana proses, asal kata dia bank syariah udah. Nggak usah perlu tahu detailnya, nggak usah. Yang penting asal bank syariah, ada di situ Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, dah. Adapun masalah hukum jelimatnya ribet, itu susah, itu berat, biar aku aja. Wallahu a'lam.